Harga sejumlah bahan pokok komoditi di pasar tradisional Kota Mataram merangkak naik. Polres Lombok Tengah terus dalami kasus dugaan pemotongan dana kapitasi tenaga kesehatan. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hidayat Radiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Mataram. Pemirsa, harga sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional Kota Mataram merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan yaitu cabai, bawang merah, dan juga daging ayam. Harga komoditi bahan pokok di pasar tradisional di Kota Mataram merangkak naik. Kenaikan harga bahan pokok ini terjadi sebelum pergantian tahun baru. Komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan, cabai dari harga mulai seharga Rp25.000 naik menjadi Rp80.000 per kilo. Harga daging ayam yang semula seharga Rp35.000 naik menjadi Rp38.000 per kilo. Harga minyak goreng semula Rp14.000 per kilo naik menjadi Rp15.000 per kilo. Harga telur ayam semula Rp53.000 per terai naik menjadi Rp60.000 per terai. Kenaikan harga sejumlah komoditi di pasar tradisional ini diduga kurangnya pasokan dari distributor atau petani akibat cuaca buruk. Ya emang ini kan fenomena ya, sesuai dengan kondisi, termasuk juga kondisi cuaca dan sebagainya. Ya tentu di bulan-bulan Desember sampai Januari ini masih situasi kondisi hujan dan sebagainya tentu mempengaruhi ya, yang sifatnya ya ekstrim terhadap beberapa pangan yang bergerak seperti tomat dan sebagainya. Ada upaya, Pak? Ya tentu upaya karena ini lebih kepada faktor alam sebenarnya yang mempengaruhi ya. Tapi pada prinsipnya ini tidak berlaku lama ya, tidak lama, dan insya Allah nanti setelah cuaca membaik tentu akan naik lagi dan kembali ke posisi semula ya. Menstabilkan harga bahan pokok, pemerintah daerah terus melakukan operasi pasar murah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Timur, pemirsa. Warga Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Lombok Timur nekat melintasi jembatan putus karena satu-satunya akses terdekat menuju tempat aktivitas mereka. Meski petugas BPBD telah memasang garis pembatas di areal jembatan putus ini, namun warga tetap nekat melintas dengan melewati jembatan darurat tersebut. Warga terpaksa memilih melintas di jembatan darurat ini karena satu-satunya akses paling dekat menuju tempat aktivitas mereka. Mereka membangun jembatan darurat secara swadaya hanya berbahan bambu dan kayu hingga bisa tetap melewati jembatan ini. Satu-satunya akses gini, satu-satunya jalan. Sudah dari mana, Pelunggu? Dari Mas Bagi beli barang-barang. Nggak ada jalan lain selain ini? Ada, tapi kan terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Harus keliling dulu. Ya terpaksa jalan lewat jalur ini. Harapannya bisa segera. Harapannya secepatnya. Bisa dibangun ya. Biar secepatnya bisa. BPBD setempat meminta warga tetap berhati-hati melintasi jembatan darurat sehingga tidak membahayakan keselamatan. Karena memang kesepakatan dari Kepala Desa, kemarin saya turun bersama Kepala Desa, kami coba tutup. Namun dibuatkan oleh pihak desa bersama pihak yang ada di sana untuk buatkan jembatan darurat khusus untuk pengendara sepeda motor. Kami harapkan dalam menggunakan jembatan darurat sementara yang terbuat dari potongan bambu itu dapat digunakan dengan sangat hati-hati. Pada intinya sih kami ingin menutup total, tidak ada penggunaan terhadap jembatan itu sehubungan dengan tingkat keamanan yang kami khawatirkan, dan dalam tahap pengerjaan konstruksi untuk finishing pembuatan tanggul kemudian timbunan. Namun atas permintaan berbagai warga dan inisiatif warga sendiri,
ya kami dari BPBD Badan Intinya hanya bisa menghimbau untuk tetap digunakan sehati-hatinya mungkin. Jembatan ini putus akibat diterjang banjir pada Desember lalu dan saat ini masih dalam tahap rekonstruksi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita kembali ke Kota Mataram pemirsa, akibat cuaca ekstrim nelayan Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tidak dapat melaut dan sejumlah rumah warga rusak diterjang gelombang tinggi. Satu pekan belakangan ini cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan angin kencang masih melanda kawasan Mataram. Hal ini berdampak kepada para nelayan di Kota Mataram. Salah satunya di Kampung Nelayan, Kampung Bugis, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Puluhan perahu nelayan di Kampung Bugis tidak dapat beroperasi akibat cuaca yang tidak bersahabat serta rumah warga roboh akibat diterjang gelombang tinggi. Ketua RT 3 Kampung Bugis Abdul Qadir menjelaskan dampak dari cuaca ekstrim para nelayan tidak dapat melaut, jalanan rusak, rumah roboh dan 3 perahu nelayan rusak. Semua masyarakat sini mengungsi dan mengungsi. Ini kemana? Jalanan rusak, juga rumah habis tumbang. Laut juga rusak. Sembari menunggu bantuan dari pemerintah, warga sekitar membuat tanggul dari bambu, pasir, dan batu-batuan. Salah seorang nelayan, Asnawi, berharap adanya perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk membuati pemecah gelombang demi keamanan dan kenyamanan nelayan. Pak lainnya kan abrasi, makanya kita sebagai warga mohonlah untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jadi perhatian khusus ini daerah nelayan ini. Mohon jadi perhatian khusus kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Inilah sekarang terpecah gelombang untuk kenyamanan, keamanan kami. Para nelayan memilih tidak turun melaut untuk keselamatan mereka karena cuaca ekstrem masih terjadi. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.